Oke, shalom semuanya. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semuanya. Hari ini kita mau sama-sama belajar suatu pemahaman dasar tentang manusia, yaitu temanya asal-usul manusia ketika diciptakan. Ya, dan kalau ngomongin manusia atau antropologi itu biasa masuk ke rumpun teologi sistematika 2. Ya, kenapa masuk rumpun teologi sistematika 2? Karena teologi sistematika 1 itu biasanya ngomongin mengenai doktrin-doktrin proper, seperti Allah Trinitas, dualitas kepada Yesus Kristus, gitu kan. Bagaimana juga mengenai Allah, nama-nama Allah, gelar-gelar Allah, seperti itulah. Biasanya teologi sistematika 1 narik ke situ, kepada Allah. Nah, nanti teologi sistematika 2 tuh biasanya tariknya kepada manusia. Dan nanti masuk bisa ke hamartiologi, bahkan soteriologi seperti itu. Nah, jadi saya hari ini akan ngebahas itu, khususnya mengenai asal-usul manusia ketika diciptakan. Walaupun saya nggak ungkiri, ada juga punya pemahaman kayak gini, bahwa teologi itu atau kekristenan itu pada dasarnya Alkitab, tentu karena itu dasar otoritas tertinggi, tapi hanya dua doktrin aja sebagai satu pagar bagi doktrin-doktrin lainnya, itu apa? Trinitas dan dualitas Yesus Kristus. Jadi kalau soal asal-usul manusia dan lain all sebagainya itu hanya bagian kecil daripada teologi, yaitu ada bagian kecil daripada dualitas dan trinitas daripada Allah itu. Well, kalau jadi masalah gitu kan, itu pun baik. Karena dia pokoknya karena tujuan dari teolog-teolog seperti itu adalah bahwa kita harus mengutamakan teologi proper, itu dia. Jadi teologi proper itu bukan jadi bagian, tapi dia jadi inti. Nah, di dalamnya itulah ada antropologi, hamartiologi, soteriologi. Nah, it's okay, nggak jadi masalah. Ya, oke, kita akan belajar ini. Jadi asal-usul manusia ketika diciptakan. Nah, kita pasti familiar dengan ini, yaitu mengenai manusia adalah hasil daripada evolusi. Ya, kurang lebih 7.000 tahun yang lalu, 7 juta tahun yang lalu. Kalau teman-teman lihat bagaimana dikatakan manusia itu ada manusia Australopithecus, ya, ngomongnya susah banget ya, Africanus, sampai akhirnya sekarang manusia masa kini seperti itu. Nah, ya, bahkan gambaran seperti ini dulu kita dikatakan seperti monyet, tapi zaman sekarang udah zamannya bagaimana melek teknologi. Dulu zaman batu, ya kan, zaman besi, tembaga, dan sekarang zaman now, zaman yang namanya media sosial. Jadi ada anggapan bahwa manusia itu hasil evolusi loh. Tapi yang kita lihat. Nah, seorang filsuf abad yang kelima sebelum Masehi namanya Heraklitus, dia pernah mengatakan bahwa makhluk hidup dan perjalanan hidupnya, tentu kalau ngomongin makhluk hidup di dalamnya ada manusia tentunya dong, selalu mengalami proses yang konstan, yaitu evolusi. Jadi kalau ngomong evolusi, kita kan otak kita langsung bilang, oh, Charles Darwin. Ternyata enggak. Abad kelima sebelum Masehi udah ada kok Heraklitus yang ngomongin mengenai itu. Tapi kita akan cek ya. Kita akan cek pendapat-pendapat mereka. Nah, ada juga filsuf yaitu yang bernama Thales of Miletus, ya, dia abad ke-7 sebelum Masehi. Dia mengatakan bahwa everything, segala sesuatu termasuk di dalamnya manusia itu berasal daripada air. Pengamatan dia kan kayak gini, waktu dia ngeliat kok banyak banget air di dunia, oh berarti benar dunia berasal daripada air. Karena kita tahu cara berpikir orang filsuf itu adalah mengamati lalu menganalisis. Ya, mungkin kita mendapat sekarang pendapat-pendapat filsuf yang udah jadi, tapi pada dasarnya ada proses pemikiran, proses evaluasi, proses pengamatan. Itu orang-orang para filsuf. Nah, Thales ini ngeliat itu, makanya dia bilang, nih semuanya dari air nih. Kenapa dikatakan juga manusia dari air? Karena dilihat bahwa tubuh manusia itu kurang lebih 70% itu adalah air. Bahkan kalau kita tahu bagaimana manusia lahir itu kan ada apa? Karena sel sperma bertemu dengan sel telur, ya, sel sperma ketemu sel telur lalu membuahkan. Dan kita tahu sel sperma dan sel telur itu atau ovum itu adalah cairan. Maka Thales mengatakan manusia itu berasal daripada air. Lainnya dengan Anaximenes di abad yang ke-6. Dia tidak mengatakan air tapi apa? Udara.
Kenapa dia katakan demikian? Karena di segala prinsip-prinsip kehidupan, di zat-zat kehidupan, baik air, api, bahkan manusia, itu ada udara. Dan logis dia katakan kenapa? Manusia kalau nggak napas lagi mati. Makanya dia bilang prinsip segala kehidupan adalah udara, seperti itu. Nah itu ngomongin ada yang tadi evolusi lalu penciptaan lainnya. Nah kalau ngomongin evolusi, kita tahu bahwa ada dua pandangan mengenai evolusi ini, khususnya alam bisa dan manusia juga. Yang pertama adalah evolusi ateistik. Mereka mengatakan bahwa Allah yang memulai proses ya, Allah memulai proses asal usul manusia, tetapi ia melakukannya by evolution. Jadi Allah yang melakukan, tapi dia melakukannya itu melalui evolusi. Sedangkan humanistik, evolusi humanistik, teori ini mengatakan bahwa penciptaan adalah semacam penciptaan yang berkembang. Memang tidak melibatkan Allah sama sekali. Kita akan lihat bagaimana pendapat-pendapat mereka. Nah ini yang saya katakan tadi. Charles Darwin, ya di abad ke-19 tahun 1859 dia menulis buku The Origin of the Species. Ini sangat berpengaruh pada masa itu. Pemegang teori ini memiliki pandangan yang sedikit beragam, namun secara umum teori evolusi bisa dipahami sebagai pandangan yang menyatakan bahwa manusia berasal dari suatu proses evolusi yang sangat panjang, yang long time, dimulai dari zat yang paling sederhana sampai terbentuklah makhluk yang sangat kompleks yang disebut manusia. Sampai di sini kalau dikatakan khususnya mengenai manusia kompleks, saya sangat setuju. Karena memang manusia kompleks, sangat kompleks. Orang saudara kembar aja bisa beda gen. Bahkan kalau kita pahami manusia kompleks siapa? Bisa loh manusia diajarin guru yang sama, waktu yang sama, kelas yang sama, tapi hasilnya beda. Dengar khotbah yang sama, pendeta yang keren sama juga, tapi hasilnya beda. Bisa loh. Kan saya pikir kok bisa manusia itu memiliki keinginan, pikiran, ya kan? Kita pikir ada orang diem, lama-lama keluar aslinya, waduh, saya nggak ada lawan dah. Itu sedikit kompleks banget gitu. Ya, dan saya setuju memang manusia sangat kompleks. Tetapi kalau dikatakan manusia itu dulu sederhana dan sekarang kompleks, nah itu yang saya nggak setuju. Saya rasa orang-orang Kristen tidak setuju karena ini artinya kita setuju dengan proses evolusi. Nah, argumen yang digunakan untuk mendukung evolusi. Kita akan lihat. Pertama adalah anatomi perbandingan. Jadi katakan hewan punya kaki, manusia punya kaki. Hewan punya tangan, manusia punya tangan. Hewan punya kuping, manusia juga punya kuping. Oh, sama nih anatominya. Jadi kalau kita mau lawan ya, atau mau kita balas pemahaman ini, kita tinggal bilang berkata bahwa kesamaan anatomi manusia itu membuktikan bahwa penciptanya sama. Dan memang kita mengatakan baik binatang maupun manusia sama-sama diciptakan oleh Allah. Tapi nanti tentu kita akan belajar bedanya di mana penciptaan manusia dan penciptaan binatang. Yang kedua adalah organ-organ tertinggal. Katanya ada amandel, usus buntu, serta kelenjar timus adalah organ dahulu yang berguna, tapi sekarang nggak berguna lagi. Sekarang kalau orang punya amandel tuh tenggorokannya, kalau nggak salah tenggorokannya gede. Lalu kalau misalkan usus buntu ya kan harus dioperasi. Tapi kalau kita belajar ternyata ini adalah penyakit karena kan kesalahan manusia, bukan karena organ yang tertinggal. Kenapa kesalahan manusia? Ya gimana nggak amandel, minum es mulu, apa-apa minum yang dingin, dan lainlah banyaklah faktor-faktor membuat orang amandel. Kenapa nggak usus buntu? Ya makannya Indomie mulu. Bukan Indomie lah, maaf. Mie instan. Pagi, maaf, hari Senin soto, hari Selasa kari ayam, hari Rabu bumbu rendang, ya kan hari Kamis sambal hijau, apa? Mie instan semua. Saya pikir mah apaan gitu. Ya rusak akhirnya. Yang ketiga, alasannya adalah embriologi. Bahwa janin manusia itu berkembang, yaitu dari organisme bersel satu sampai dengan menjadi spesies yang dewasa. Ya sama kok, hewan juga kayak begitu kok, ikan kayak begitu. Nah, suatu penelitian yang cermat terhadap janin manusia menunjukkan ada banyak ketidaksamaan dengan tahap-tahap yang disangka serupa dengan perkembangan cacing, ikan, ekor, dan rambut, dan lain-lainnya. Jadi oke, memang manusia itu secara embriologi kan nggak langsung tuh ada kurang lebih 9 bulan di kandungan ibu kita. Berkembang, makanya kan
kalau ketika seorang wanita berkata, oh saya positif, kita kan nggak langsung tahu tuh jenis kelaminnya apa kan. Sekian bulan lah baru tahu ya, saya tidak terlalu detail mengerti, ini kedokteran biasanya ngerti sekali ini ya. Ya khususnya juga udah punya pasangan ya, saya kan belum nikah gitu kan. Nah ini kan dia tahu tuh, nggak langsung kan, tapi lama-kelamaan baru, oh ternyata ketika di USG bahwa bayinya itu jenis kelaminnya laki-laki. Memang seperti itu, tidak langsung jadi tubuhnya itu sempurna. Tapi bukan berarti hal itu sama dengan ikan, cacing, ekor, dan lain-lainnya. Karena mereka kan ternyata dilihat tidak ada kesamaan, ada banyak ketidaksamaan dengan tahap-tahap yang dipikir tahap manusia dengan hewan itu sama. Yang keempat yaitu biokimia. Semua organisme hidup mempunyai kesamaan dalam tatanan biokimianya. Binatang juga ada proteinnya, manusia juga ada proteinnya. Tapi kita nggak perlu risau dengan hal ini. Karena aneka sistem kehidupan yang ada semua tergantung pada zat-zat asam, protein, dan zat-zat lainnya yang sama. Jadi semuanya kok ada zat itu, mau saya aja ini kan ada zat-zat juga, zat kimianya juga. So, jadi tidak jadi masalah. Nah, biasanya kuat di sini mereka. Paleontologi, yaitu mengenai fosil-fosil. Wah, kalau dilihat sekarang tengkorak-tengkorak sekarang, mirip banget kera ya. Kok mirip banget kayak orang hutan ya. Ternyata manusia dulu itu orang hutan gitu. Ya ngomong au, tapi sekarang udah berubah cerdas gitu, semakin kompleks, makin pinter. Ini nih. Ya, mari kita cek. Mereka ada mengatakan manusia pit down, ya, pale down. Ternyata kalau ketika dicek, ya fosil-fosil ini, ternyata ini adalah hasil rekayasa loh, yang merekonstruksi atau rekonstruksi yang menggabungkan sebuah rahang kera dan tengkorak manusia kemudian diberi warna yang sama. Ternyata ini manipulasi. Ya kan, dipikir bahwa wah ini nih dari itu tengkoraknya ini mirip kayak kera nih. Ternyata bukan, itu adalah rekayasa. Jadi terbantahkan. Manusia Jawa, ya dikatakan oh seperti manusia Jawa itu. Manusia Jawa ya seperti itulah orang-orang hutan. Nah, ternyata ketika teliti bahwa mereka meyakini bahwa yang terjadi sebenarnya hanya seorang manusia dan kera ditemukan di tempat yang sama. Jadi bukan manusia adalah berasal dari para kera, tapi manusia dan kera dikuburkan di tempat yang sama. Dikuburkan tempat yang sama bukan berarti sama. Andai kata ntar saya nikah, kami tua, meninggal istri saya, dikuburin tempat yang sama. Karena saya bilang, nanti saya kalau meninggal kuburin bareng istri saya, satu kuburan jangan berdua, dibarengin misalkan gitu. Atau ya gitulah, ngayal tingkat dewa juga ya. Gitu kan. Lalu sekian 5.000 tahun, maaf bukan 5.000 tahun, let's say taruhlah 30-50 tahun kemudian, kuburan saya dibongkar. Ini kuburan anjing maring yang dibongkar. Bagi orang yang nggak ngerti, orang yang nggak tahu gitu. Misalkan orang nggak kenal saya, lalu dibongkar, lalu aku dapat nih, lah ternyata manusia itu tangannya 4 lah. Benarkah demikian? Kan enggak, itu kan kesalahan logika toh. Karena 4 kenapa? Karena tangan saya 2, istri saya 2. Jadi 4 bukan berarti tangan saya 4. Jadi dikuburkan tempat yang sama bukan berarti sama. Yang ketiga ada manusia packing. Ya, bagaimana dilihat ada organ-organ kera dalam diri manusia gitu. Tapi ternyata ketika diteliti bahwa alat-alat dan tulang-tulang manusia ditemukan di dekat kera-kera yang otaknya dimakan manusia. Jadi pada masa itu orang-orang situ suka makan otak kera gitu. Kok suka otak kera ya nggak tahu, mungkin nggak ada makanan lagi kali, namanya manusia purba gitu kan. Ya sehingga tentunya kalau kita makan otak kera itu ya atau bagian-bagian daripada kera kan masuk dalam tubuh manusia. Nah ketika dicek, wah kok ada kayak kera? Lah bukan, kok ada seperti zat-zat kera, otak kera gitu dalam tubuh manusia. Nah ternyata kenapa? Karena orang masa itu suka yang namanya makan otak kera. Kera Lucy, ya kan? Wah manusia itu kayak kera dulu. Ya ternyata ketika itu memang dia ini kera bukan manusia. Udah punah ya udah kera gitu. Dan terakhir ada Ramapithecus, sebuah rahang dan geligi-geligi yang akhirnya dinyatakan bukan berasal dari manusia melainkan dari orangutan. Ada rahang-rahang fosil-fosil
seperti orangutan dan ternyata memang itu orangutan bukan manusia. Ya nggak ada hubungannya. Ya, kalaupun dikatakan ada yang sama, ya tadi kita udah belajar. Nah, namanya penciptanya sama, kan kita kalau ada yang sama kan bukan berarti itu gitu loh. Ya. Argumen yang ketiga, yang terakhir adalah genetik. Genetika merupakan studi tentang faktor-faktor keturunan serta aneka variasi di antara organisme-organisme yang berhubungan. Kita bisa bantah lawannya dengan perubahan-perubahan itu cenderung membuat organisme yang mengalaminya menjadi kurang cocok dengan lingkungannya, sehingga kelangsungan hidupnya justru terancam, tetapi tidak terjadi perubahan. Nah, pada dasarnya ini dia, dengan pemahaman yang begitu komprehensif, luas, all about evolusi, yang mau dibilang ini, apabila tidak ada yang menciptakan dunia ini, maka manusia tidak harus bertanggung jawab kepada Allah berkaitan dengan struktur moral. Jadi pada dasarnya mereka mau ngomong ini, ngapain kita sungguh-sungguh sama Tuhan? Ngapain kita tanggung jawab? Ngapain kita jaga kekudusan? Ngapain ibadah? Loh, orang bukan Tuhan yang nyiptain kita kok. Ini nih, di balik semuanya itu ada satu nilai yang mau dibawa. Tuhan nggak ada. Ngapain nyembah-nyembah Tuhan? Lebih baik jadi ateis. Nggak ada tuh kehidupan keselamatan. Sehingga kita nggak perlu bertanggung jawab secara moral pada Tuhan. Ya kita tanggung jawab secara hukum negara. Kenapa? Kalau kita melanggar nanti kita ditangkap, di penjara. Tapi terkait kepada Tuhan nggak usah lah. Ini nih. Makanya kalau kita memang, maaf ya, kalau kita seperti itu, kita pun nggak mau bertanggung jawab kepada Allah dalam moral kita. Sebenarnya kita juga seorang yang ateis juga. Waduh, jadi perenungan buat kita. Argumen yang mendukung Alkitab yang mendukung penciptaan langsung ya. Ternyata kalau Alkitab menyatakan bahwa manusia diciptakan langsung oleh Allah. Makanya kenapa saya mulai dengan evolusi, ya kadang memang kan filsafat itu dimulai dengan pertanyaan dan diakhiri dengan pertanyaan. Tapi it's okay. Kenapa? Karena ini penting untuk dipahami gitu. Jangan sampai nanti terjebak di dalam pemahaman evolusi ini. Karena ternyata pada tahun 1985 sampai 86 ada dua profesor, yaitu Archimedes dan Kenneth Williams, mengajarkan bahwa evolusi adalah fakta seutuhnya. Ya bahkan Manis mengatakan bahwa kejadian pasal 1 adalah mitos. Ya, saya lagi sedang pelajari juga mitos di sini apa. Karena kalau memang melihat kritik teks, ya kadang ada satu aliran kritik teks, higher criticism, mengatakan memang kejadian 1 itu adalah mitos. Kenapa mitos? Karena memang pada ketika kejadian itu kan nggak ada sekretarisnya. Apakah ada sekretarisnya itu waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi tulis sama sekretarisnya? Enggak. Dan pahami mitos bagi orang Yahudi sama orang Indonesia beda. Kalau orang Indonesia otaknya kan mitos yang bohong-bohongan. Kalau mereka mitos adalah suatu kepercayaan yang disampaikan turun-temurun. Nah, jadi ada mitos, legenda dengan sejarah. Kalau sejarah kan udah ada alat buktinya kan. Nah, jadi itu satu nilai kepercayaan yang disampaikan kepada turun-temurun. Dan kalau kita tahu orang Yahudi kan sangat tradisi lisannya sangat luar biasa lah. Beda sama orang Indonesia. Orang Indonesia kan gitu. Kita dapat ikan segede gini. Nanti ceritain lagi. Tahu nggak si Budi dapat ikan segede gini. Ceritain lagi. Tahu nggak gue dapat cerita tadi dari Anton. Kalau Budi dapat ikan segede gini. Temen gue ngomong bahwa si Budi itu tadi mancing dapat ikan segede gini. Nah makin lebar gitu kan. Nah itu ada itu tradisi lisan itu. Makanya akhirnya Musa kan membuat tulisan supaya tidak ada yang mengacaukan menggantinya. Demikian secara singkat. Tapi mungkin yang saya dapat sih Manis ini profesor ini mengatakan kejadian pasal itu mitos, memang mitos secara harafiah yang kita pahami mungkin. Itu bohong gitu. Itu akal-akalannya Musa aja itu. Itu akal-akalannya Musa supaya apa? Supaya bangsa Israel percaya bahwa mereka diciptakan. Padahal enggak, mereka itu orang Israel itu yang ketika di padang gurun itu ya mereka itu berasal daripada binatang. Nah, terhadap isu evolusi dan dalam kekristenan ya, semuanya menolak. Yang saya tahu ya, semua menolak. Reform, Pentakosta yang saya pelajari menolak. Dan menyatakan bahwa bahwa manusia diciptakan oleh Allah.
Allah adalah kreator atau yang memulai ide untuk menciptakan manusia. Dan kita akan lihat dan itu tercatat jelas di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 di mana terdapat suatu diskusi yang menciptakan manusia untuk menciptakan manusia oleh Allah. Kata diskusi jangan saudara langsung pahami ya. Ini langsung Bang Anggi anti Tritunggal, enggak, saya percaya Tritunggal. Saya Tritunggal Tulen malah kau bilang. Diskusi di sini memang ada yang menafsirkan bahwa ini diskusi Dewan Ilahi dan saya setuju kalau memang di sana ada Dewan Ilahi. Tapi terkait detail Dewan Ilahinya, ya saya nggak tahu karena saya belum ke surga ya. Nah ayat 26 kalau dibaca dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 dimulai dengan kalimat Wayomer Elohim, Allah berkata. Inilah satu kata penting dalam dunia sehingga dunia tercipta. Dengan demikian, Allah adalah pencipta. Itu sebabnya Paul Enns menjelaskan bahwa kata Elohim terdapat menyatakan bahwa Allah sebagai subjek, yaitu pencipta alam semesta, Allah sebagai pencipta manusia dan juga sebagai objek juga, yaitu Allah atau Tuhan yang dipercaya, dihormati, dipuji, dan disembah oleh manusia. Selain itu, keyakinan bahwa Allah pencipta adalah digunakannya kata asah, to form, to construct, to prepare, to build di ayat yang ke-26. Dan juga ada kata bara. Pada bara juga suatu kata yang berarti menghasilkan sesuatu yang baru dan juga keunggulan ciptaan Allah dibandingkan karya manusia. Jadi kekristenan percaya bahwa Allah lah yang menciptakan manusia. Bukan melalui evolusi, tapi dia langsung. Dan itu pun tercatat di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Ini adalah bagian dukungan Alkitab terhadap penciptaan langsung daripada manusia, yaitu ajaran harafiah Alkitab, Adam dan Hawa. Nanti kita akan lihat bahwa lalu Hawa pun ciptakan langsung, manusia berasal daripada debu, manusia adalah makhluk hidup dan beda antara daging manusia dan daging binatang. Kita mulai ajaran harafiah Alkitab. Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah ayat-ayatnya ya sambil lihat di layar. Dikatakan bahwa Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia. Jelas. Itu diulang-ulang Kejadian 1 ayat 27, 5 ayat 1, Ulangan 4 ayat 32, Mazmur 104 ayat 30, Yesaya 45 ayat 12, 1 Korintus 11 ayat 9. Jelas Allah menciptakan kita kok. Dan bahwa Allah menjadikan dan membentuk manusia. Jadi jelas Allah menciptakan kita. Jadi Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam pengajaran, dan kita percaya Alkitab adalah kebenaran, karena di dalamnya ada iluminasi daripada Roh Kudus kepada penulis Alkitab, karena begitu bedanya generasi penulis Alkitab tetapi memiliki garis atau benang merah yang sangat jelas bahwa Alkitab berisi karya penyelamatan Allah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus kepada manusia. Atau karya penyelamatan Allah kepada manusia yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi ditarik garis lurus, Alkitab ini tidak ada bertentangan. Makanya Alkitab ini dikatakan benar sesuai dengan otoritas makanya otoritas tertinggi untuk pengajaran. Menyatakan bahwa manusia diciptakan langsung oleh Allah. Jadi tidak ada sama sekali proses evolusi di sana. Lanjut. Adam dan Hawa diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Kalau memang manusia itu diciptakan oleh Allah dimulai melalui proses evolusi, harusnya Adam itu tidak diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, tapi harus apa? Ya, jantan dan betina. Jadi kalau Adam dan Hawa belum manusiawi sebelum Allah menghembuskan nafasnya ke dalam mereka neshama, pastilah mereka sudah berupa makhluk jantan dan betina. Tapi Alkitab menyatakan bahwa Allah menciptakan mereka sebagai laki-laki dan perempuan kok. Jadi ketika penciptaan awal, langsung laki-laki dan perempuan. Manusia tidak ada level evolusi. Yang ketiga, kalau kita lihat memang Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 itu adalah penciptaan manusia. Lalu banyak orang bingung, kok Kejadian 2 ada lagi? Ya, ada 2 manusia kah? Gitu kan. Jawabannya tidak. Ini orang gagal paham pasti akan bilang ada 2 manusia. Tapi kalau kita mau pelajari ya, Kejadian 1 itu adalah laporan pertama, Kejadian 2 itu adalah laporan kedua. Nah, Kejadian pertama itu secara ringkas mengenai manusia. Tapi Kejadian 2
secara detail. Sebagai contoh gini deh. Misalkan saya dengan teman saya dah. Jadi misalkan saya punya teman Elsapan. Saya bilang, Van, kita bangun rumah yuk, Van. Gitu kan. Nah, di kejadian satu ngomong kayak gini. Lalu Anggi Maringan dengan Elsapan bersama-sama membangun rumah, maka jadilah rumah di Cendana nomor 31 dengan tingkat 10. Wah, sultan ya. Itu kejadian satu. Tapi kalau kejadian kedua di detailin tuh. Anggi dan Elsapan merancang, mereka membutuhkan arsitektur, lalu mereka membangun rumah selama 10 tahun. Nah, itulah kejadian satu. Jadi ringkasannya, nah kejadian dua itu detailnya, khususnya mengenai manusia. Ya. Nah, kalau kita lihat di kejadian kedua bahwa Hawa itu diciptakan atau berasal daripada siapa? Daripada rusuk Adam. Hawa diciptakan dari rusuk Adam. Kejadian 2 ayat 21 sampai 22, 1 Korintus 11 ayat 8. Nah, kata et hasela yang artinya rib atau tulang rusuk di sini merujuk kepada istilah yang hanya ditempatkan sebagai anatomi manusia. Jadi rib di sana adalah anatomi manusia. Kata rib di tempat-tempat lain itu bukan merujuk kepada anatomi manusia, tapi apa? Merujuk kepada sela-sela siku-siku bait apa namanya ya tabut suci seperti itu. Jadi menggunakan kata atsela. Tapi di bagian ini konteks ini ngomongin anatomi manusia. Jadi sekalipun sekalipun Hawa berasal daripada manusia yaitu Adam, tapi pada dasarnya mereka diciptakan oleh Allah. Makanya saya katakan laki-laki dan perempuan bukan diperanakan dari Allah, melainkan dibuat langsung oleh Allah dengan media yang berbeda, tetapi tetap berdasarkan kreasi daripada Allah. Oleh karena itu, Tuhan dapat digambarkan sebagai seorang tukang bejana. Tuhan membentuk bejananya, yaitu manusia dengan tangan sendiri, tetapi pada dasarnya manusia diciptakan dari debu tanah. Atau debu yang dari tanah. Lebih tepat gitu mungkin terjemahannya. Debu yang dari tanah itu. Nanti kesempatan ini saya akan jelasin lebih detail. Tapi sih kita lihat. Baik Adam, baik Hawa, jelas mereka diciptakan oleh Allah. Yang keempat, manusia berasal dari debu dan kembali kepada debu. Ya, permainan kata Adam yaitu manusia. Jadi Adam ini adalah spesies. Ada tumbuhan, ada binatang, ada Adam. Jadi Adam itu adalah spesies yaitu manusia. Lalu Adam itu nama itu ketika ada awalnya itu H Adam. Nah, baru itu dikatakan manusia. Itu nama Adam. Tapi ada juga Adamah, yaitu tanah. Maka ketika H Adam adalah manusia yang dari Adamah. Gitu. Nah, terjemahannya lebih baik seperti itu. Ini kenapa, Mas? Belum ada tuh. Apaan tuh, Mas? Ini belum datang. Yuk. Saya lanjutin ya. Yang keempat adalah manusia berasal dari debu dan akan kembali kepada debu. Ya tadi seperti saya jelaskan, perasa dari debu tanah, apar minha adama, dalam pel menuju kepada butiran-butiran halus yang terjadi di tanah. Keluaran 8 ayat 16 sampai 17 ya. Kan ada lagunya, aku dan kamu butiran debu. Mungkin ini kali ya. Ya, apar minha adama, debu yang dari tanah itu. Ya jadi
Ciptaan manusia dari mana? Dari debu yang mana? Dari tanah itu. Jadi tanah, debunya. Nah, gitulah terjemahan harafiahnya. Penciptaan manusia itu dari debu selanjutnya diulang-ulang dalam perjanjian lama. Nah, kalau misalkan dari debu, itu diulang-ulang khususnya di Taurat, khususnya di tulisan-tulisan Musa. Why? Kenapa? Karena debu di sana untuk ngasih tahu kepada orang Israel, hey, kamu itu dari debu, gak usah sombong. Nah, kalau teman-teman baca, Kejadian 1:26-27 dikatakan manusia segawar dan serupa. Musa ingin bagaimana membangkitkan semangat kepada orang Israel, mengatakan bahwa kamu itu segambar dan serupa dengan Allah. Kamu itu bukan budak mentalnya. Tapi di Kejadian 2 ayat 7, Musa mengatakan, kamu itu dari debu. Jangan sombong. Maksudnya apa? Ternyata penciptaan itu, ya penciptaan manusia itu ada juga ceritanya di budaya lain. Seperti di Mesir. Tapi kalau Mesir mengatakan manusia diciptakan dari tanah liat. Mereka mau bilang gini, sejak lahir kami ini berguna, tanah liat itu berguna. Tanah liat bisa membuat genteng, batu bata, ya kan bejana yang mahal. Makanya dikatakan mereka berasal dari tanah liat. Tapi Musa mau bilang gini, Musa mau bilang, hei kamu dari debu tanah. Debu yang dari tanah itu. Musa mau ngomong, gak usah sombong. Seperti itu kira-kira. Nah, itu di kejadian ya, kejadian keluaran lah, 5 kitab Musa. Tapi di bagian-bagian lain ya itu diulangi. Makanya di bagian lain pun dikatakan juga ada tanah liat. Tetapi kalau di konteksnya yang di Taurat itu menggunakan debu. Jadi debu adalah bagian bahan material tubuh manusia, bukan oksigen, hidrogen, karbon, azoid, dan elemen-elemen lainnya. Apa bagian material? Debu. Dan selain itu, ya dalam Pengkhotbah 12:7 pun dikatakan debu akan kembali kepada debu, ya. Debu kembali ke bumi seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang memberikannya. Karena kalau kita tahu bagaimana ketika manusia diciptakan di Kejadian 2:7, Tuhan mengambil debu lalu menghembuskan napas kehidupan langsung sehingga manusia menjadi makhluk hidup. Ada orang nanya apa bedanya sih manusia dengan binatang, sama-sama punya napas kok. Bedanya adalah apa? Napas kehidupan langsung dihembuskan oleh Allah. Yang kelima, manusia menjadi makhluk yang hidup. Ini ada Louis Berkhof. Kalau dalam belajar teologi sistematika kita harus memakai buku-buku yang cukup kuno. Ya, ini harusnya ada lebih kuno lagi sebenarnya supaya kita bisa melakukan penelitian dengan baik. Ya, manusia adalah menjadi makhluk yang hidup. Penciptaan manusia didahului oleh suatu pertimbangan yang agung. Penciptaan manusia ada dalam pengertian paling sempit adalah tindakan Allah secara langsung. Berbeda dengan penciptaan makhluk yang lebih rendah, manusia diciptakan menurut contoh ilahi. Dua elemen berbeda dari natur manusia jelas dibedakan. Segera manusia ditempatkan ke dalam kedudukan yang mulia. Ya, ini dia. Tubuh dibentuk dari debu tanah, di mana Allah memakai materi yang sudah ada. Makanya kalau Henry Treason menyebut ada penciptaan langsung, ada penciptaan nggak langsung. Penciptaan langsung itu apa? Yaitu ketika Allah mengatakan melalui firman-Nya, itu penciptaan langsung. Dan penciptaan tidak langsung itu adalah apa? Bagaimana Allah memakai satu materi. Nah ini, yaitu ketika menciptakan manusia. Tetapi ketika menciptakan jiwa, Allah memakai material baru, yaitu dengan menghembuskan napas hidup kepada manusia, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, kita pun jelas mengatakan manusia adalah makhluk yang hidup ketika diciptakan. Hal ini khusus karena makhluk hidup yang lain hidup tanpa harus dihembusi napas kehidupan oleh Allah terlebih dahulu. Terakhir, Alkitab membedakan antara daging manusia dan daging binatang. Paulus mengatakan bukan semua daging itu sama. Daging manusia lain daripada daging binatang. Lain daripada daging burung. Lain daripada daging ikan. Ya, maka kita tidak boleh memakan daging manusia. Tapi ada waktu itu bang kerusuhan bagaimana suatu suku makan daging suku yang lain. Nah itu bukan manusia, itu sudah pengaruh daripada roh jahat, okultisme. Jadi kalau dia manusia, dia pasti dia akan memakan daging manusia. Dan itu memang tidak boleh memakan daging manusia. Ya. Pada dasarnya ini kesimpulan yang bisa saya berikan mengambil pada Roma 9 ayat 20. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Suatu kalimat retoris. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah kau membentuk aku demikian?
Ya, ayat ini saya tafsirkan sangat luas, tapi saya mau narik kepada bahwa Allah lah yang membentuk dan menciptakan manusia. Kalau kita tahu Allah yang menciptakan dan membentuk kita, harusnya kita bertanggung jawab. Harusnya kita memberikan yang terbaik kepada Dia. Karena Dia yang menciptakan kita. Jadi saya mau katakan, kalaupun, dan yang kedua, selanjutnya. Kalau kita tahu kita diciptakan oleh Tuhan, maka kita adalah makhluk-makhluk yang amat berharga. Makanya saya sangat menolak orang-orang yang merendahkan diri sendiri. Ya, walaupun ada juga orang merendahkan diri sendiri untuk, ya itu, rendah hati di atas gunungnya sama aja ya kan. Tapi enggak, kita ini orang mahal. Nanti ke depan kita akan belajar lagi. Kalau kita sadar bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, bahwa seluruh manusia, dimanapun, agama manapun, suku manapun, ras apapun, warna kulit apapun ciptakan manusia, kita akan menolak rasisme. Kita akan menghargai sama manusia, walaupun manusia itu sangat nyebelin. Karena kita juga udah setuju bahwa manusia itu sangat kompleks. Kalau semua orang baik sama kita, mantap kali dunia ini. Tapi Yesus Kristus pun juru selamatnya baik yang suka, kira-kira gitulah. Tapi saya mau katakan, ini harus pegang kuat dalam diri kita. Kita diciptakan oleh Allah. Bukan karena kecelakaan, bukan karena kebetulan, tapi Allah yang menciptakan kita. Tuhan memulai idenya. Tapi kan Tuhan Adam sekarang enggak. Sampai sekarang juga. Makanya Mazmur 139 berkata, ketika aku di dalam kandungan, engkau sudah tahu. Engkau menuliskan seluruh hidupku, kata pemazmur. Sekali lagi, pemahaman ini, yang dasar ini, membuat kita menghargai diri kita dan juga menghargai orang lain. Demikian presentasi hari ini. Nah, teman-teman boleh bertanya, diskusi, dan juga boleh bertanya di kolom komentar supaya kita sama-sama belajar. Mungkin teman-teman bilang, waduh, saya nggak setuju nih, harusnya ini. Silakan. Kita mau diskusi sama-sama belajar, supaya sekali lagi tujuan saya adalah kita sama-sama diperlengkapi, dan kita akhirnya juga memandang diri kita berharga, dan kita memandang orang lain juga berharga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.